Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita di mata Allah. Amin Allahumma amin. Izinkan hari ini saya akan membawakan tips-tips tentang menjauh dari sifat-sifat tercela. Kita sudah bahas sebelumnya, apa itu sifat tercela? Sifat tercela adalah sifat yang merusak nilai ibadah kita. Yang awalnya ibadah kita hanya karena Allah, karena ada sedikit tertanam di dalam hati kita sifat-sifat tercela, maka gugurlah nilai ibadah kita di mata Allah. Seperti apa sifat-sifat tercela? Yaitu seperti syirik. Syirik terbagi dua juga, syirik kecil dan syirik besar. Kikir, riya, tabzir, namimah, sombong, berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat tercela. Nah, untuk melawannya dari sifat tercela itu ada tipsnya, yaitu 1. Membiasakan diri dengan akhlak terpuji seperti jujur, sabar, rendah hati, dan ikhlas. Jujur dikala kita dipercaya, selalu dalam kejujuran. Dengan akhlak yang terpuji kita tiru akhlaknya Rasulullah. Insya Allah itu akan menghilangkan, menolak rasa sifat-sifat tercela di dalam hati kita. Karena Allah sangat membenci sifat-sifat tercela tersebut. Jadi kita semakin sabar, ikhlas dikala kita diuji, selalu sabar, berhusnuzon selalu kepada Allah. Insya Allah itu akan menolak sifat-sifat tercela. Yang keduanya adalah selalu berpikir positif dalam segala hal apapun. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Tidak selalu berpikir yang enggak. Meskipun misalkan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi dengan menolak sifat tercela itu, yaitu dengan berpikir dengan positif, karena itu akan merusak nilai ibadah kita di mata Allah. Yang ketiga adalah meneladani sikap Rasulullah, yaitu Masya Allah banget. Sikap sehari-hari kepribadian Rasulullah itu begitu baik, itu akan membina kita dalam berakhlak. Setiap hari kita ikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan akhlaknya Rasulullah. Itu adalah tipsnya ya. Jadi dikala misalkan kita dipuji orang, kita istighfar, ya Allah, ini adalah ujian, ini adalah akan merusak nilai ibadah kita. Yang keempatnya adalah memilih pergaulan yang baik. Itu karena pergaulan itu bisa mempengaruhi. Kita berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kita akan terbawa wangi. Kita bergaul dengan tukang gibah, seberusaha pun mulut kita dijaga, pasti akan terjerumus dengan gibah. Nah, itu yang merusak nilai ibadah kita. Sekuat apapun ibadah kita, tapi karena kita masih menggibah orang, itu akan merusak nilai di mata Allah, tidak ada harganya. Itu. Jadi diusahakan kita bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang pintar dengan ilmu agama. Insya Allah kita akan terbawa itu.
tipsnya. Yang kelima adalah menguatkan iman dengan ibadah. Oh, saya sudah ibadah kok, saya sudah sholat kok, saya sudah zakat kok, saya sudah berpuasa kok. Nilai ibadah di sini konteksnya adalah kewajiban. Tapi nilai ibadah di sini adalah apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Kita contoh, kita niat ibadah karena Allah Ta'ala dan sesuai kaifiat yang Rasulullah contohkan. Ikuti sunah-sunahnya Rasulullah, itu akan meningkatkan nilai ibadah kita di mata Allah. Bukan untuk sholat, zakat itu udah kewajiban, menggugurkan kita dalam kewajiban kepada Allah. Tapi nilai ibadah yang baik adalah yaitu mengerjakan semua yang dicontohkan Rasulullah dengan apa? Dengan lillah, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan ingat tadi sifat tercela jauhkan. Insya Allah kalau kita selalu menguatkan iman kita dengan nilai ibadah lebih tingkatnya lebih tinggi lagi, insya Allah itu akan berlebih tawadu, menumbuhkan rasa tawadu di dalam hati kita. Insya Allah itu akan menolak sifat-sifat tercela tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Puasa adalah bukti kesabaran dan pengendalian diri. Setiap detik puasa adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa. Wallahu muwaffiq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.